hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Kita hadir kembali di podcast Konsumen Bicara. Saat ini adalah episode yang berbeda karena saya ditemani oleh beberapa narasumber yang ada di sini ya. Pastinya saat ini ada host yang sudah tidak asing lagi bagi konsumen lihat. Ada Ibu Renti Maharani Kerti. Halo Ibu Renti, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Halo sahabat konsumen Indonesia semuanya, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Renti Maharani Kerti dalam acara podcast Konsumen Bicara. Ya, Ibu, kita lihat ya bahwa ada Bapak Ketua kita, Bapak Mufti Mudarok, dan juga saat ini hadir narasumber yang spesial karena ada Ibu Wakil Menteri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Boleh dikenalkan oleh Ibu Renti. Selamat datang Ibu Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Dia Roro Esti. Manggilnya dengan siapa nih Bu? Roro aja Bu. Oke, baik Bu Roro. Apa kabar Ibu Roro? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana tadi? Lancar datang ke sini Bu? Lancar. Alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Bapak Mufti Mubarok. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu Renti, baik. Sehat, Bu Lucy, Mbak Roro aja kita panggil karena sangat muda kan. Oke, baik. Mbak saya Iya. apa? Siap. Sehat semua ya nih, Alhamdulillah. Bu Wamen dan Pak Ketua ya. Siap. Ya, pastinya saat ini kita bersama akan membahas tentang tema Hari Konsumen Nasional nih. Nah, kan Bu Roro saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya Bu, dan tercatat sebagai Wakil Menteri termuda di Indonesia. Gimana nih Bu kesan-pesannya nih? Jadi tentu terima kasih sudah mengundang saya di sini. Senang bisa bersama dan tentu dalam rangka Hari Konsumen Nasional. Ini hari yang sangat-sangat penting menurut saya. Sudah ada peraturannya ya Pak ya keluar keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 mengenai Hari Konsumen Nasional ini. Dan harapannya tentu di hari yang spesial ini kita bisa menggunakan momentum ini untuk yang pertama mengedukasikan kepada para konsumen. Apa sih yang sebetulnya bisa mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa lebih memahami atas apa yang mereka beli dalam kesehariannya misalnya. Karena kalau berbelanja sekarang kan zamannya bisa belanja online, kita bisa mengoptimalkan e-commerce, bisa juga berbelanja secara langsung, kita bisa ke toko, kita bisa ke pasar gitu ya. Dan kadang-kadang masyarakat itu belum tahu nih kalau misalnya apa yang mereka beli ternyata mungkin mereka kurang puas dengan barangnya, atau ternyata setelah memakai apa yang sudah dibeli, kosmetik atau apapun itu, ternyata terjadilah hal-hal yang tidak menguntungkan mereka. Nah, terus akhirnya nggak tahu nih harus mengadu ke siapa. Dan ternyata pemerintah tuh hadir sebetulnya di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian memberikan pelayanan agar mereka bisa mengadu, mereka bisa bercerita, dan kita bisa rembukan untuk mencarikan solusi. Dan selebihnya juga di hari yang spesial ini kita berharap bahwa masyarakat itu bisa mempunyai keinginan yang lebih lagi terhadap produk-produk yang diciptakan ataupun dibuat di Indonesia. Jadi barang dari Indonesia, so made in Indonesia gitu kan. Itu salah satu cara untuk gimana kita bisa berkontribusi terhadap ekonomi kita, apalagi di Kementerian Perdagangan. Ya Pak Kepala, kita di Kementerian Perdagangan kita punya 3 visi. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengamankan pasar dalam negeri kita, termasuk tentunya para konsumen di Nusantara ini. Lalu kemudian kedua, bagaimana memperluas pasar internasional kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana UMKM kita yang jelas-jelas made in Indonesia, itu bisa dikenal di lintas benua, di lintas negara bahkan. Nah ini harapannya, produk-produk kita bisa lebih dikenal, disuka oleh masyarakat ataupun konsumen di dalam negeri, tapi juga di luar negeri sana. Gitu. Nah ini menjadi hal-hal yang kita perjuangkan di Kementerian Perdagangan. Ya, menarik nih Bu Wamen ya. Terkait mengenai Harkonas, ini kan kita akan memperingati Hari Konsumen Nasional nih Bu Wamen.
biasanya nih Bu, di setiap tahun kita punya tema yang berbeda. Misalnya tahun kemarin itu kan konsumen kritis, cerdas, bertransaksi. Nah, untuk tahun ini kira-kira apa nih temanya Bu? Iya. Jadi setiap tahun beda ya. Iya, Jadi setiap sudah tahun beda. disampaikan. Kalau untuk tahun ini judulnya Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Emas. Oh, Nah, jadi Indonesia Emas ini menjadi sangat penting. Iya. Negara Indonesia itu mempunyai potensi untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar, Pak. Betul. Jadi bahkan nomor 5 atau ke-6 sedunia. Kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya adalah kita sekarang mengalami bonus demografi. Jadi 68% dari total penduduk kita itu adalah dari kalangan produktif. Nah, harapannya kalau productivity rate-nya itu tinggi, berarti kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalnya bisa lebih maksimal gitu kan. Ya. Nah, maka menyambut Indonesia Emas 2045 ini menjadi salah satu tantangan tapi juga motivasi untuk kita bersatu, dan ternyata ada relevansinya juga terhadap peran para konsumen. Ya, baik. Kita sekarang bergeser ke Bapak Mufti Mubarok, Ketua BPKN RI. Kita izin ya, Bu ya. Monggo silakan, Baik. Pak, kan kita setiap tahun Silakan. tentu kerjasama dengan Kemendak ya, Pak, Iya. ya, terkait dengan Harkonas ini. Saat ini apa nih, Pak, gebrakan dari BPKN RI, dan kemudian bagaimana Pak Mufti memaknai Hari Konsumen Nasional ini, Pak, sebagai kita bentuk bahwa BPKN hadir di masyarakat? Ya, tentu dengan kolaborasi tadi dengan Bu Wamen, dengan konteks bahwa konsumen berdaya Indonesia Emas, itu artinya apa? Bahwa BPKN tentu gebrakannya adalah, tema besar kita adalah BPKN berdampak kan gitu. Artinya pertama, dampak bagi konsumen tentu harus lebih dahsyat kan gitu, karena 11 sektor yang kita lindungi itu cukup besar sekali, tidak hanya urusan rumah, urusan jasa keuangan, sampai pernik-pernik terkait dengan pulsa, terkait dengan tiba-tiba kita diretas dan sebagainya, data pribadi dan sebagainya, apalagi persoalan jasa yang juga sekarang menguat, apalagi juga tadi Bu Wamen menyampaikan persoalan digital ini juga menjadi mendominasi sekali, karena ruang-ruang sektor private ini juga menjadi kata kunci bagaimana melindungi konsumen kan gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kepatuhan pelaku usaha, karena hari ini banyak sekali pelaku usaha kita ini melakukan pelanggaran, karena pengaduan di Kemendak maupun di BPKN juga mendominasi dalam sektor pelaku usaha kan gitu. Jadi apalagi dengan banjirnya, apalagi isu dengan perang dagang yang lagi rame ini, kemudian ada perang produk. Saya kira tadi kita juga menyaksikan di Kemendak bagaimana expose tentang produk-produk yang tidak lolos SNI, TKDN, tidak labelnya, kemudian tidak jelas, kemudian tidak ada bahasa Indonesianya dan sebagainya, cukup mendominasi, bahkan alat-alat yang cukup besar-besar itu masuk kategori itu kan gitu. Nah, ini tentu upaya BPKN dan Kemendak, kami selalu kolaborasi dengan Kemendak bagaimana kemudian karena dua hal yang harus kita sampaikan adalah 2L gitu. Jadi yang pertama legal, yang kedua label kan gitu. Legal itu artinya dicek semua, investasi apapun harus dicek kan gitu, apakah perusahaan di mana, kantornya di mana, siapa pemiliknya dan sebagainya, berapa. Dan kalau di medsos biasanya Bu Renti ya, artinya itu dicek di followernya dan sebagainya, cukup aktif. Dan ini tentu peran-peran dari Kokonser, komunitas konsumen cerdas kan gitu. Yang komunitas konsumen cerdas ini penting, karena ketika konsumen itu bertemu dan kemudian dalam satu community, yang kosmetik harus ketemu kosmetik, jangan kosmetik ketemu mobil, nggak ketemu nanti kan gitu. Jadi mereka punya isu-isu yang mereka barangkali temannya pernah kena apa, tentang kena ini dan sebagainya. Jadi mereka bisa sharing di internal itu, dan itu penting. Maka Kokonser kita sudah menginisiasi beberapa, bahkan kabupaten, bahkan kampus untuk membuat Kokonser kan gitu, supaya ya mereka kemudian secara pribadi bisa menyelesaikan. Yang kedua, ya tentu dengan pelaku usaha, kalau ada apa-apa langsung pelaku usaha bisa direct kan gitu, sehingga makanya hotline service untuk pelaku usaha itu harus ada ketika, dan dia harus membuka 24 jam, jangan sampai kemudian tidak ada. Yang ketiga, ya tentu peran-peran pemerintah, tadi Bu Wamen menyampaikan bahwa peran pemerintah hadir, bahwa proses-proses ketika kasus kosmetik kita hadir sampai ke DPR, sampai ke Bareskrim, sampai ke LPSK, korban-korban itu kita lindungi benar kan gitu. Jadi 2L tadi, legal dan label. Label ini penting, harus dibaca, jangan sampai, saya selalu bilang apapun harus dibaca, perjanjian apapun, sekecil apapun fontnya cuma 6 atau font 4 pun harus dibaca, karena jebakan Batman selalu pada close baku ya. Artinya perjanjian yang kecil-kecil, Mekarta itu tak baca cuma 8 kan gitu. Makanya nggak terbaca soal
hak kewajiban kapan kunci diserahkan dan sebagainya yang mungkin Senin kita juga akan rapat mekarta kan gitu. Jadi sebenarnya itu langkah-langkah kita, satu tadi BPKN harus berdampak efeknya kepada konsumen langsung, dan harapan kita adalah konsumen kita harus ada komunitasnya, semua harus komunitas. Konsumen kosmetik monggo dibikin, konsumen kesehatan, konsumen jasa keuangan, konsumen apapun, bahkan ke ruang-ruang yang kecil, misalnya konsumen pulsa bila perlu, karena tiba-tiba pulsa kita hilang, tiba-tiba apa, ini banyak sekali pengaduan di kita, dan ini menjadi mendominasi sekali. 11 sektor dengan produk, dengan perusahaan sekian banyaknya, mungkin jutaan produk yang akan banjir, mungkin izin di Kemendak juga banyak, izin di BPOM, apalagi makanan minuman yang luar biasa banyak, sehingga urusan kita ini tidak hanya urusan kecil tapi besar sekali, karena 280 juta penduduk Indonesia dengan segala variasi produk. Karena kita mulai pacaran sampai meninggal itu urusan konsumen kan gitu, bagaimana mengapankan di berapa ukurannya, kita pacaran pun mestinya sudah ada perjanjian pranikah dan sebagainya, supaya nanti nggak ada sengketa. Dibawa katanya janjinya dibelikan rumah, sampai 10 tahun nggak rumah-rumah. Dan seperti itulah gambaran bagaimana BPKN berdampak kan gitu itu. Dan tentu kami kolaborasi dengan Bu Wamen terus, koordinasi, tentu ini karena kita sama-sama pemerintah dan harus hadir memberikan, intinya perlindungan konsumen itu satu, bahwa segala daya upaya harus kita lakukan kan gitu. Dan kemudian pemerintah harus hadir di depan, jangan di belakang pemerintah ini, karena kita punya regulasi, punya senjata dan sebagainya kan. Itu. Ya, baik Pak Mufti. Saya bergeser lagi nih ke Bu Wamen nih. Tadi sempat ya kita ngobrol-ngobrol bahwa di aduan konsumen di BPKN itu masih bergerak di 3 sektor, Bu Wamen. Bahwa sektor perumahan, sektor jasa keuangan, dan juga e-commerce. Nah, apalagi juga saat ini kan kita arahnya semuanya serba digital nih Bu Wamen. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, pandangan Ibu, gimana sih Bu tantangan bagi konsumen Indonesia? Kan kita mau menuju Indonesia Emas nih. Tema kita kan perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Dengan era digital, ya, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh konsumen dan bagaimana menyikapi nih konsumen supaya bisa konsumen juga sadar nih Bu akan hak dan kewajibannya di era digital ini. Gimana Ibu? Ya. Jadi tadi menyambung juga apa yang sudah disampaikan. Kalau di Kementerian Perdagangan kita kan ada Ditjen khusus fokus ya terhadap isu yang hari ini kita bahas mengenai perlindungan konsumen dan juga tertib niaga. Jadi PKTN. Dan di situ juga kita mendapatkan banyak sekali masukan dari para konsumen mengenai pengalaman mereka masing-masing terhadap apa yang terjadi di lapangan. Apalagi kita tahu tentang e-commerce. E-commerce is a big one, it's a growing one. Dan sebagian besar dari apalagi anak-anak muda, kalau anak-anak muda ini kan kepingin yang convenient. Kadang-kadang mungkin kita justru terlalu dimanjakan dengan semuanya yang serba digital, akhirnya malas pergi ke toko dan lain sebagainya. Tapi all things aside, yang jelas kita melihat advantage-nya. Advantage-nya berarti mempermudah para konsumen untuk berbelanja, otomatis mereka bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, kan yang satu itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mereka bisa mengoptimalkan e-commerce tersebut. Ternyata kan tadi ada menjadi salah satu yang menjadi concern ya, ada 3 faktor, salah satunya e-commerce. Nah, e-commerce ini bisa positif, bisa negatif. Positif berarti orang konsumen berbelanja, dan apa yang mereka belanjakan sesuai dengan harapan, mulai dari kualitasnya. Dan biasanya kalau di e-commerce platform kita kan bisa ngelihat review tuh dari konsumen-konsumen lainnya. Nah, ini juga sesuatu hal yang bisa dimaksimalkan oleh para konsumen yang menggunakan e-commerce platform gitu. Mereka bisa membantu konsumen-konsumen lainnya agar mereka juga yakin atas produk yang dijual di ranah e-commerce. Tapi selebihnya itu pengalaman positif, berarti kan barangnya sesuai. Nah, ada kalanya juga bahwa ternyata barangnya tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan mungkin review yang sudah diberikan. Nah, berarti kan ini ada unsur mungkin penipuan atau bagaimana yang akhirnya merugikan para konsumen. Nah, ini juga menjadi tantangan menurut saya ya di era yang serba digital sekarang, bahwasanya what is real and what is not gitu.
Dan akhirnya kita belajar setelah kejadian, kan ibaratnya gitu, Iya. setelah barangnya datang sampai baru kita bisa menilai, oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan pengaduan. Kadang-kadang platform e-commerce menyediakan wadah untuk kita lapor, menyampaikan, dan bahkan barangnya bisa dikembalikan. Iya. Ini based on personal experience ya, Iya. sebagai salah satu konsumen seperti kalian semua Iya. yang juga pastinya berbelanja online dan menggunakan e-commerce platform. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah ketika terjadinya penipuan, di mana kita yang kita pikirkan adalah kita berbelanja sesuatu, tapi ternyata barangnya nggak datang-datang nih. Nah, berarti kan ada unsur penipuan. Penipuan dari user e-commerce platform mengaku bahwa dia jualan sebuah produk, tapi nyatanya ternyata tidak berjualan Iya. sama sekali. Hanya untuk menampung, ya nyari duit ibaratnya, kan kayak begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan, dan kami di Kementerian Perdagangan juga punya sistem ya. Sistem di mana kita bahkan sampai mempunyai ranah untuk men-take down akun-akun palsu, akun-akun yang jelas tidak jelas gitu. Dan itu dikerjasamakan dengan ada, kalau di kami, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak, PDN. Jadi PKTN dan PDN itu selalu bekerja sama, bersinergi. Begitu ada temuan apa, langsung dikomunikasikan dan langsung ditindak. Karena peraturan, perizinan, dan lain sebagainya itu kan juga ada di PDN. Nah, itulah bentuk hal-hal yang kita upayakan di Kementerian Perdagangan, yang harapannya bisa membantu solve masalah-masalah di tingkat konsumen. Tapi mohon kesabarannya juga, karena tentu pengaduannya pasti banyak ya Pak ya. Pasti kita, instansi yang bekerja sama, kita mendapatkan pengaduan yang sangat amat banyak, beragam sekali. Betul. Tapi tadi kalau udah ada kabar baik bahwa kita kelompokkan sesuai dengan komoditi ataupun barangnya, mudah-mudahan solusinya bisa lebih tertata. Ya, baik. Ibu, itu menarik sekali ya tadi pembahasan tentang perilaku konsumen yang saat ini tuh memang di era modern ini adalah kita dimanjakan gitu ya dengan fasilitas e-commerce dan segala macam, di rumah aja udah langsung bisa pesan barang gitu ya. Nah, Ibu saat ini kan sebagai Sri Kandi nih di Kementerian Perdagangan. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, tentunya ya. Ya di kabinet juga. Betul. Nah, Jadi saya juga bersama dengan Sri Kandi sini. BPKN ya. baik. Nah, saat ini di Kementerian Perdagangan menjabat sebagai Wakil Menteri gitu ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu melihat perilaku konsumen saat ini? Saat Ibu dulu sebelum menjabat sebagai Wamen dan saat ini menjabat sebagai Wamen. Karena tentu setelah kita menjabat melihat ya bahwa oh banyak kasus ya. Nah, sementara sobat konsumen di Indonesia ini kan hanya berpandangan pada subjeknya mereka ya, tidak melihat bahwa sedemikian banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi perilaku konsumen itu mungkin akan berubah kalau kita melihat sesuatu perbedaan gitu. Jadi pandangan lebih meluas. Nah, saat ini saya ingin tahu gimana pandangan Ibu melihat perilaku konsumen setelah menjabat sebagai Wamen. Ya, jadi tentu setelah menjabat, setelah diberikan amanah oleh Pak Presiden tentunya untuk berada di Kementerian Perdagangan, kita lebih aware dan lebih tahu tentang beragamnya permasalahan yang ternyata terjadi on a daily basis, on a second by second basis, Pak. Jadi per detik, per menit itu ada aja laporan yang masuk gitu, dan kita sering koordinasi dengan unit juga untuk mendengarkan, mendapatkan laporan juga mengenai keluh kesah yang disampaikan oleh konsumen. Nah, mungkin dari sisi itu ya, saya lebih aware, menjadi lebih aware. Dan sebelumnya, mungkin sebelum menjabat, ya, saya sebagai user dari e-commerce-nya, bahkan sejak dulu saya kuliah, saya ingat banget with my friends gitu ya, kita apalagi kalau udah sibuk kuliah, kita nyari yang paling gampang, dan terkadang tentu dengan kita berbelanja online. Karena lebih banyak pengalaman positifnya dibandingkan negatifnya, jadi kita merasa karena kita puas ya baik-baik saja gitu. Nah, perbedaannya di situ. Dan sekarang menjadi bagian dari pemerintah, eksekutor, kita harus problem solving, kita harus ada solusi terhadap berbagai masalah yang terjadi. Tentu tingkat tanggung jawab itu semakin meningkat ya. Otomatis kita harus bekerja sama, berkolaborasi ya Pak ya, dengan BPKN maupun juga dengan instansi-instansi lainnya. Tadi Pak Mufti juga menyampaikan mengenai Satgas. Kemarin kita ikut rapat dengan Satgas Polkam, kebetulan kita menyita berbagai macam barang Pak di Surabaya beberapa bulan yang lalu, dan situ juga disita macam-macam, ada yang minuman alkohol, bahkan ada juga kosmetik,
terus bahkan hingga karpet gitu ya, yang mungkin masuk di dalam pasar Indonesia dengan cara yang ilegal atau mungkin ketentuan-ketentuannya tidak sesuai. Tadi ternyata saya jadi belajar juga bahwa ternyata setiap label yang tertera di situ kita harus pelajari, betul-betul kita pelajari. Is it certified? Is it udah lolos BPOM belum? Dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kita harus menjadi lebih sensitif, tapi sebagai pemerintah kita harus menghadirkan solusi juga. Ya, baik. Kurang lebih sama nih Pak, mau menanyakan mengenai perilaku ya, dari aspek atau pandangan Pak Mufti selaku Ketua BPKN nih Pak, kan kita tahu Pak bahwa aduan terbesar juga salah satunya di sektor e-commerce Pak, yang terkait di samping perumahan tadi juga jasa keuangan. Kira-kira menurut Pak Mufti pandangannya gimana nih Pak? Kan IKK kita juga udah naik nih Pak di level kritis Pak 60,4 ya Pak ya. Tapi masih di bawah sih Pak. Kira-kira Bapak selama menjabat Ketua BPKN bagaimana memandang perilaku konsumen dan juga pelaku usaha Pak? Jadi ada dua parameter konsumen. Yang pertama, konsumen kita itu instan, kepengen cepat, kepengen dapat untung. Kalau pinjol itu 4% per bulan itu juga luar biasa orang ini bunganya kan gitu kan. Kemudian investasi yang lain, emas tiba-tiba 2 juta dan sebagainya. Yang kedua, literasi kita itu masih rendah kan gitu. Terutama tingkat pendidikan kita masih rendah. Jadi harapan kita BPKN tentu ingin bersuara keras terkait dengan produk ramah lingkungan atau ramah konsumen lah. Kalau lingkungan mungkin terlalu maju, tapi ini ramah konsumen. Ketika kita membeli barang itu satu klik, barcode-nya itu sudah keluar semua izinnya halal, kemudian SNI, TKDN dan sebagainya. Karena ada banyak sekali label di situ yang harus kita baca kan gitu sebenarnya. Dan itu mungkin bisa kita ringkas menjadi satu ide bahwa satu ramah konsumen kan gitu, supaya kita ketika membeli kosmetik udah jelas semua, perusahaannya jelas, saya tahu, beli rumah juga jelas, gambarnya di mana dan sebagainya. Bila perlu sudah pecah sertifikat dan ada fisiknya gitu loh, karena beli rumah sekarang beli gambar misalnya masih terjadi nomor satu. Yang kedua, e-commerce juga sama, ketika kita beli barang, kita kemarin beli ayam gambarnya gede tapi kok dikirim kok kecil banget, ayam apa ini? Ternyata anak ayam kan gitu. Atau kita beli apapun itu gambarnya nggak sama dengan kita membayangkan beli makanan misalnya itu. Kok kita sate ini gede-gede kita beli ces. Ternyata kecil gini. Sate ininya sate laler namanya, jadi sate kecil. Oh, kalau begitu artinya ya harus ada jaminan. Ini tentu ini menjadi persoalan kita di e-commerce. Kalau di jasa keuangan kita sudah siap, di Kemendak juga Satgas juga luar biasa sampai Satgas impor. Ya, kita terlibat di situ dan memberi masukan terus bahwa semuanya dalam perangkat-perangkat negara. Jadi konsep kami adalah perilaku konsumen ini harus diedukasi terus, Bu Renti, dan tentu instan ini harus kita jangan sampai konsumen dengan harapan investasi yang aneh-aneh itu emas, investasi digital dan sebagainya, karena sekarang banyak digitalnya ya, ada soal emas juga digital, mana fisiknya kan gitu kan, susah kita tiba-tiba cuman industrinya potong dan sebagainya, akhirnya jadi sengketa dan sebagainya. Itu tugas kita berdua kita Kemendak BPKN. Perilaku pelaku usaha gimana menurut Pak Mufti sejauh ini? Ya karena kecerobohan dari konsumen tadi, kemudian pelaku usaha ini menjadi longgar kan gitu. Wah, cuman gini aja bisa kan gitu ya. Nggak usah perjanjian, cuman hanya label aja kami tempel aja. Dan kosmetik misalnya contoh itu banyak label-label tempelan. Tadi misalnya ada mengandung tomat putih ini apa kan gitu. Misal kita juga masih bingung, ternyata di literasi dan itu hanya ditempel kan gitu misalnya. Dan ya seringkali kemudian karena pengaruh overclaim dan scamming lah untuk yang ini luar biasa. Dua hal itu menurut saya, overclaim, iklan-iklan berlebihan dan masuk di ruang-ruang handphone kita itu agak susah didetek oleh Kemendak atau oleh Satgas dan sebagainya. Sehingga ya tentu Komdigi dan sebagainya memang kolaborasi dengan Satgas yang luar biasa ini masuk ke ruang-ruang. Dan yang paling penting adalah sebenarnya konsumen sendiri sebagai orang pertama yang punya duit, yang membeli dan bertransaksi, dia harus lebih jelas dan harus hati-hati. Tadi saya sampaikan, apapun harus dibaca, jangan kemudian beli apa-apa, kemudian sudah luarsa, sudah ini, kemudian dari ngurus-ngurus di rumah. Nah, itu tadi gambar tadi, ketika kita beli apa-apa di e-commerce ini nggak sama dengan yang datang kan gitu, apalagi dengan COD yang dan sebagainya ini, konsep itu juga luar biasa mumpuni. Dan yang paling penting menurut kami, pelaku usaha dan konsumen harus ramah konsumen sekarang itu, sehingga ketika izinnya jelas, legalnya jelas, dan kemudian barangnya speknya jelas, jangan sampai speknya itu nggak sama kan gitu. Jadi
ini komplain cepat, saat itu harus diganti. Ini penting kita sampaikan kepada konsumen seluruh Indonesia. Ketika beli rumah batal, mestinya antri kan gitu. Kalau itu rumahnya bagus kan itu, beli barang ketika dikembalikan harus juga diganti kan gitu. Misalnya kalau ada cacat atau tadi saya beli ayam kecil tadi harus dikembalikan, itu nggak bisa, karena hak konsumen kan harus terlindungi. Artinya kompensasi seperti itu kan gitu. Kalau enggak ya speak up konsumen kan gitu. Betapa konsumen sekarang ini gampang sekali ketika mau speak up atau melakukan viral jutaan dan sebagainya, itu bisa kan gitu. Artinya itu penting sekali. Iya, baik. BPKN dan Kemendak ini kan sebenarnya kementerian dan lembaga yang bersinggungan secara langsung ya terhadap perlindungan konsumen. Gimana sih Pak dan Bu Roro untuk memberanikan konsumen di Indonesia untuk agar lebih kritis? Nah, kita kan arahnya ke berdaya nih Pak, sehingga kita berharap di tahun ini ya, di akhir tahun ini IKK kita akan naik mungkin ya walaupun masih di tahapan kritis tapi bisa di angka 80 gitu ya Pak ya. Nah baik, selain itu juga, selain memberikan masukan gitu ya, bagaimana caranya agar IKK kita juga bisa naik kepada konsumen di Indonesia, juga pastinya agar lebih aware juga kepada pelaku usaha ya, agar bisa meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Roro dan Pak Mufti. Dari Bu Roro dulu, Mangga. Iya, jadi tentu yang pertama Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dan bekerja sama ya, karena ini penting. Dan tentunya selain dari itu kita juga menyadari bahwa masyarakat itu memang harus diberikan penjelasan, sosialisasi itu menjadi kunci. Karena kembali lagi kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa sebetulnya mereka itu bisa mengadu terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah itu menjadi poin berikutnya. Dan selebihnya sebetulnya di kalangan masyarakat itu kembali lagi mereka mau mengadu tapi nggak tahu harus kemana. Nah maka kita harus mudah-mudahan hari ini juga bisa dibantu menampilkan gitu ya di screen-nya. Misalnya nomor telepon apa yang bisa kita hubungi. Di sini kita udah ada datanya, nomor telepon atau bahkan WhatsApp, ada website juga, simpktn.kemendak.go.id. Nah itu teman-teman bisa visit, bisa klik ke situ agar kemudian nanti bisa mengadu jika dibutuhkan gitu kan. Lalu kemudian bisa lewat email juga pengaduan.konsumen@kemendak.go.id. Ini menjadi platform juga buat teman-teman. Silakan para konsumen kalau ada yang tidak puas terhadap produk yang baru saja dibeli, bisa langsung disosialisasikan ataupun dikomunikasikan kepada beberapa contact person tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, pada intinya konsumen juga harus sadar bahwa kalian itu juga mempunyai power loh untuk menentukan market. Jadi the market itu bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan para konsumen ataupun demand yang ada di market itu tadi. Nah, maka ayolah gunakan kesempatan ini karena secara kolektif kalau lebih banyak orang yang mengadu, menyampaikan keluh kesahnya, tentu ini menjadi sinyal kepada para pelaku usaha agar kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oh, produk saya harus sesuai standar. Oh, komunikasi terhadap produk saya harus lebih akurat lagi. Ya kan, agar yang kemudian membeli produknya tidak sering komplain gitu. Nah, kalau sering komplain yang pusing juga kita ya Pak ya. Kita juga karena yang diurus banyak sekali gitu. Saya kebetulan sebelum jadi wakil wakil menteri, saya dulu juga sebagai anggota DPR. Kita mewakili masyarakat ya kan. Dan kalau turun ke lapangan itu masalah-masalah seperti ini tuh sering sekali dikomunikasikan. Tapi salah satu hal yang saya lihat yang menjadi problematika di lapangan adalah bahwa ketika kita berbicara mengenai digitalisasi, masyarakat itu juga ada sebagian cluster yang belum siap terhadap perubahan itu, ya Pak ya. Jadi misalnya kita udah berbicara e-commerce, serba digital. Nah kalau di lapangan di pedesaan itu masih banyak yang belum punya HP, ya kan, yang ataupun akses terhadap internet. Jadi mereka kalau berbelanja ya berdasarkan mungkin neighbornya ada yang jualan atau mungkin bisa ke pasar langsung, bisa ke toko. Nah itu pun mereka punya hak untuk tetap bisa mengadukan permasalahan yang terjadi di lapangan gitu, agar kemudian kita bisa rearrange atau memperbaiki market kita agar sesuai dengan standar konsumen yang kita harapkan untuk bangsa kita tentunya. Dan harapannya ke depannya kita bisa kemudian merealisasikan Indonesia emas itu tadi. Baik. Terakhir nih Bu Wamen dan Pak Mufti ya.
tadi sudah cukup banyak ya kita berbicara, berdiskusi mulai dari era digital, kemudian bagaimana perilaku konsumen kita tingkatkan, juga pelaku usaha juga perilakunya kita tingkatkan, penguatan dari edukasi, kolaborasi, sinergi antar kementerian juga dengan lembaga dan badan terkait. Nah, sebelum ditutup nih Bu Wamen dan Pak Mufti, ada closing statement ya buat sahabat-sahabat konsumen ya. Nanti juga akan kita sampaikan juga untuk jalur aduan kami di BPKN, nanti Bu Lucy bisa sampaikan, Bu. Jadi apa closing statement dari Bu Wamen dan juga Pak Mufti ya untuk menuju Indonesia emas di era digital ini, Bu. Silakan dimulai dari Pak Mufti dulu. Boleh ya. Jadi yang pertama, indeks kepatuhan usaha itu penting kan gitu untuk memberikan seluruh asosiasi pelaku usaha ini menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dalam konteks untuk Indonesia emas. Karena kalau pelaku usahanya sehat, ya konsumennya sehat kan gitu. Produk-produk yang Balance, sudah ya. legal, yang sudah seperti label, dan kalau ada pelaku usaha yang track record-nya kurang bagus ya segera kita publish kan gitu supaya masyarakat tahu ini perusahaan. Dan yang kedua bahwa dan konsumen kita sudah cukup lumayan kan gitu. Kita berharap naik lagi kan gitu dengan peran-peran komunitas, konser. Dan yang terakhir ya tentu BPKN juga punya ruang-ruang pengaduan kan gitu, misalnya pengaduan BPKN 153 bisa diakses melalui iOS atau melalui Android atau apapun, atau datang ke sini atau dengan perwakilan pemerintah di mana-mana juga bisa, melalui ada BPSK dan sebagainya, dan melalui LPKSM seluruh Indonesia juga banyak sekali. Jadi tidak ada lagi ruang-ruang, dan tentu kepada pelaku usaha sudah ada hotline-nya kan gitu yang memang harus 24 jam dan itu atas inisiasi dari seluruh pemerintah untuk diaktifkan kan gitu. Kalau enggak kan tentu tidak boleh ada transaksi kan gitu. Baik, silakan kalau Ibu closing statement-nya, Bu. Oke, jadi kalau closing statement tentu kita bersyukur sekali atas kolaborasi dan sinergitas yang sudah berjalan selama ini, dan harapannya bisa kita tingkatkan kembali. Satgas juga kita akan berupaya untuk selalu berkolaborasi lintas KL, agar kemudian ketika ditemukannya barang yang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, kita akan sita, kita akan musnahkan gitu. Dan itu berjalan, program-program seperti ini berjalan, sinergitas di tingkat kementerian. Tapi selebihnya juga semoga kita sebagai konsumen gitu ya, kita semualah di sini, kita bisa lebih cerdik juga nih, kita memilih apa yang menurut kita baik untuk dikonsumsi, lalu kemudian lebih berhati-hati juga dengan apa yang kita beli, kita baca labelnya, yang mungkin hal yang kita anggap remeh tapi penting, itu hal kecil kayak misalnya kedaluarsanya kapan, itu semua tertera kok di dalam label itu, dan kita punya hak loh. Kalau kita melihat bahwa di supermarket ada yang jualan atau di pasar atau di mana, ada yang jualan sesuatu ternyata kedaluarsanya sudah lewat, kita punya hak untuk mengangkat bicara. Kita harus sampaikan kepada yang menjual agar itu tidak beredar di market kita, karena kan tentu multiplier efeknya menjadi jelek kan untuk masyarakat. Dan itu personal experience juga, saya pernah itu menemukan barang-barang yang ternyata udah kedaluarsa, dan saya nggak segan gitu untuk menyampaikan, dan that is your right. As a consumer, that is your right, and this is something that you need to fight for. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling menyemangati, karena tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Kita harus bergandengan tangan dengan para konsumen. Ayo kita mencarikan solusi yang terbaik, karena toh semua ini juga untuk kebaikan teman-teman semua. Baik. Akhir kata, saya Luciana Duyanti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Roro Esti dan juga kepada Bapak Mufti Mubarok. Terima kasih juga kepada host pendamping saya, Ibu Renty Maharani Kerti. Ya, Sobat Konsumen, terima kasih sudah hadir di detik terakhir ini di podcast Konsumen Bicara. Jangan lupa untuk pengaduan ke BPKN RI bisa WA ke 0813153153 atau juga bisa download di aplikasi Play Store dan juga App Store di handphone kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube BPKN RI dan juga follow akun Instagram, Facebook dan juga TikTok BPKN RI. Bersama-sama dengan saya boleh ucapkan konsumen berdaya ya Pak ya. Selamat Hari Konsumen Nasional. Konsumen Berdaya Indonesia Emas.